Udah, sok mulai. Siapa moderator, cuy? Gua ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar sabar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Abang, dan Kakak. Kami dari kelompok 6 P2K2 izin untuk mempresentasikan tugas bangunan hidrolika berupa presentasi observasi Waduk Situ Gede dengan anggota kelompok satu Muhammad Riswal dengan NIM 038, 2 Arthur Leonard dengan NIM 43, Rehan Rizal dengan NIM 57, kemudian Mutiara Fadila dengan NIM 65. Oke, untuk pendahuluannya, jadi kami melakukan observasi di Waduk Situ Gede yang di mana Waduk Situ Gede ini berperan sebagai penjaga hidrologis atau menampung limpasan, menjaga kebersihan air, dan menstabilkan ekosistem menjadi lokasi pembelajaran untuk memahami mengenai bangunan air seperti spillway, intake, saluran pelimpah, pintu air, dan bangunan pelengkap lainnya. Dilakukan observasi lapangan untuk membantu mengevaluasi performa bangunan air dan menganalisis kerusakan serta kendala yang ada di lapangan. Oke, next. Untuk kondisi umum di Waduk Situ Gede ini terletak di Kecepatan Bogor Barat, menjadi salah satu situ besar di kawasan kota atau Kabupaten Bogor dengan memiliki fungsi utama sebagai tampungan air, pengendali banjir lokal dan penyangga ekosistem perairan, di mana lokasi ini dikelilingi area hutan dengan ruang terbuka hijau yang berperan sebagai menjaga kualitas air dan stabilan lingkungan. Lalu, Situ Gede ini dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi, perikanan, dan edukasi hidrologi. Lalu ada tantangan utama pada saat observasi lapangan dan kendalanya yaitu ada sedimentasi, pendangkalan di penurunan kualitas air, serta peningkatan tekanan akibat aktivitas masyarakat. Next. Oke, selanjutnya mengenai hasil dari observasi kami, yang pertama di lokasi titik satu dengan koordinat sebagai berikut, di mana titik satu ini berfungsi sebagai inflow Waduk Situ Gede. Inflow merupakan sebagai fungsi sumber utama pemasukan air ke Waduk Situ Gede sehingga dapat menentukan kestabilan volume dan dinamika hidrologi waduk tersebut. Secara visual, kondisi aliran di lokasi ini cukup relatif stabil dengan karakteristik debit dan ditandai dengan kecepatan aliran moderat dan tidak terdapat fluktuasi muka air yang signifikan pada saat observasi dilakukan. Oke, next. Untuk permasalahan pada titik satu ini, yang pertama adalah mengenai indikasi pencemaran domestik, di mana pada titik inflow atau seperti yang terlihat pada gambar, terlihat penurunan kejernihan air dan munculnya bau ringan yang mengidentifikasikan masuknya limbah domestik dari aktivitas rumah tangga. Nutrien berlebih seperti nitrogen dan fosfor mulai terdeteksi menunjukkan adanya gangguan kualitas air dari sumber pencemar sekitar. Lalu yang masalah selanjutnya mengenai potensi eutrofikasi dengan gangguan ekosistem. Sebetulnya masih berkaitan dengan masalah sebelumnya di mana efeknya itu masuknya nutrien berlebih sehingga memicu eutrofikasi ditandai dengan kemungkinan pertumbuhan alga yang meningkat dan penurunan oksigen yang terlalu. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan organisme perairan sehingga diperlukan upaya pengelolaan kualitas air untuk kedepannya seperti itu. Oke, next. Berikutnya ini merupakan lokasi titik kedua di mana eh, untuk koordinatnya terlampir. Ini merupakan inflow Waduk Situ Gede. Jadi ini inflow yang secara langsung terhubung ke Waduk Situ Gede, di mana titik ini berfungsi sebagai sumber utama pemasukan air ke Waduk Situ Gede, sehingga sangat menentukan kestabilan volume dan dinamika hidrologi waduk. Next.
Selanjutnya ini terkait dengan kondisi dan masalah yang terdapat pada titik 2, di mana terdapat permasalahan sampah pada salurannya. Sampah di dalam saluran ini berpotensi untuk mengganggu fungsi hidrolik dan kualitas lingkungan perairan. Karena apabila limpasan air hujan yang besar bisa terjadi mampet. Dan sampah yang berupa plastik, daun kering, dan limbah ini dapat menghambat aliran dan mengurangi luas penambang basah efektif, serta meningkatkan risiko terjadinya penyumbatan. Selanjutnya ini untuk terkait dengan adanya amplas di daerah titik 2 ini, di mana ini kemungkinan besar terjadi dikarenakan tanahnya yang sudah tidak kuat. Amblas yang ini ditemukan di area saluran atau tepian lahan yang mengalami amblasan, sehingga ditemukannya lubang dengan kedalaman tertentu yang berpotensi untuk membahayakan pengunjung maupun pengguna jalur di sekitar lokasi. Next. Berikut ini merupakan untuk lokasi tiga, di mana ini merupakan pintu air outlet Waduk Situ Gede dengan koordinat terlampir. Untuk fungsi dari struktur outlet waduk pada waduk Situ Gede ini adalah sebagai pengendali utama fluktuasi level air yang memungkinkan operator untuk menjaga kondisi danau agar tetap stabil untuk keperluan hidrologi dan ekologi. Next. Ini terkait dengan gambar teknik pintu air pada titik ketiga, di mana terdapat lebar saluran pada sisi hulu yang tercatat sekitar 720 cm, yang kemudian melebar sedikit menjadi 770 cm menjelang bangunan pintu air, yang mengindikasikan adanya penyesuaian ruang untuk mereduksi kecepatan aliran sebelum mencapai mekanisme kontrol. Next. Berikut ini merupakan potongan AA dari pintu air outlet Situ Gede. Untuk dapat dilihat bahwa memiliki lebar total bangun mencapai 770 cm dengan distribusi ruang yang diperinci menjadi 45 cm di sisi kiri dan 60 cm pada inti tempat pintu sorongnya, yang berada 100 cm sebagai lebar struktur utama dan 275 cm di sisi kanannya. Next. Ini merupakan potongan BB untuk pintu air outlet Situ Gede, di mana terdapat digambarkan mekanisme pintu sebagai melalui batang penggerak vertikal yang terhubung ke daun pintu yang dapat dinaikkan atau diturunkan menggunakan sistem kendali manual di bagian atasnya. Next. Ini merupakan detail pintu air outlet Situ Gede, di mana pada bagian ini terlihat rangka yang berbentuk persegi berfungsi sebagai rumah pintu air dengan ukuran lebar 705 mili dan tinggi daun pintunya sekitar 540 mili. Next. Ini selanjutnya terkait dengan kondisi dan masalah yang dijumpai pada titik ketiga, di mana dijumpai juga sampah pada saluran ini. Terjadi tumpukan sampah terutama berupa daun gugur, plastik, dan material organik lainnya yang berpotensi menghambat pergerakan pintu sorong yang mengurangi kapasitas aliran, serta menimbulkan risiko penyumbatan saat debit meningkat saat hujan deras. Lalu selanjutnya juga dapat dilihat bahwa pada struktur pintu airnya terdapat pengeroposan. Pengeroposan ini terjadi, kami eh, indikasikan terjadi karena maintenance yang kurang. Pengeroposan ini dapat mengurangi kekuatan struktural dan memengaruhi kinerja mekanisme pintu air, terutama saat harus dioperasikan dalam kondisi debit tinggi. Jika tidak segera ditangani, kerusakan ini bisa menurunkan fungsi hidrolik pintu air dan meningkatkan risiko kegagalan struktur pada jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu lokasi titik keempat, di mana koordinat dari titik dapat dilihat pada layar. Eh, Bangunan ini merupakan inlet waduk dari Waduk Situ Gede. Inlet pada titik ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya air menuju Waduk Situ Gede. Pada titik ini terdapat inlet pada sisi kiri dan sisi kanan sebagai jalur masuknya air. Untuk kondisi dan masalah dari titik 4 sendiri, pada titik ini, inlet menuju waduk tidak begitu terlihat jelas dikarenakan banyaknya tumpukan sampah yang menutupi aliran. Meskipun terdapat skrin berbahan kayu dan bambu untuk menahan sampah, namun skrin tersebut belum bekerja secara maksimal karena masih terdapat sampah yang masuk ke dalam area waduk. Mungkin untuk solusinya sendiri itu dapat dibuatkan tempat pembuangan sampah di sekitar area Situ Gede.
Selanjutnya yaitu pada titik 5, untuk koordinatnya dapat dilihat pada layar. Eh, Titik 5 ini merupakan inlet utama dari Waduk Situ Gede, di mana inlet pada titik ini berfungsi untuk mengatur besarnya aliran utama air menuju Waduk Situ Gede dan mengalirkan air menuju, dan jika terdapat kelebihan maka akan mengalirkan air menuju ke sistem drainase. Untuk masalahnya sendiri terdapat dua masalah, yaitu pada pintu air. Pada titik ini terdapat pintu air pintu air yang dapat difungsikan secara manual untuk mengatur jumlah air yang masuk. Namun pintu air ini tidak terlalu berfungsi dikarenakan sudah terdapat sedimentasi yang cukup banyak di bagian pintu air ini. Juga terdapat beberapa sampah yang menumpuk pada bagian pintu air. Selanjutnya yaitu ada kolam olak. Kolam olak di titik ini tidak dapat bekerja secara optimal karena tertutup tumpukan sampah sehingga proses disipasi energi tidak berlangsung optimal. Akumulasi sampah ini juga berpotensi menyumbat aliran dan mengurangi kapasitas saluran. Untuk pada penutup yaitu berupa kesimpulan yang pertama, bauran hidrolika di Situ Gede masih berfungsi, tetapi memerlukan peningkatan dan pemeliharaan di mana dapat dilihat pada beberapa talut serta beberapa bangunan-bangunan yang sudah berkarat serta sudah rusak. Kedua, ditemukan permasalahan berupa pencemaran domestik, sedimentasi, sampah, dan kerusakan infrastruktur. Maka dari itu perlu adanya pengambilan sampah secara teratur pada beberapa titik-titik bangunan hidrolika. Yang ketiga, diperlukan pembersihan rutin, pengerukan sedimen, serta perbaikan bangunan agar fungsi hidrolis tetap optimal dan berkelanjutan. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok 6 P2K2. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.